Yang disebut manunggaling kawula marang Gusti kan dulu pernah kita bahas sekilas kan Pak. Iya. Itu yang dimanunggalkan itu kawula kepada Gusti yang bagaimana. Lah. Nah, di situ kan ada bacaan Pak, suci-suci loro-loro telu telonono. Itu aja orang-orang kan banyak ngeblank Pak. Nggak ngerti siji-siji loro-loro telu telonono iku sing apa gitu loh Pak. Iya, iya. Sijine iku sapa Pak? Lorone sapa telune sapa gitu loh Pak. Terus ada kata siji sakti loro dadi telu pandeta. Lah itu pun juga banyak yang belakang. Ada orang bilang pandeta katanya papane wis ditoto. Lho ini kan ya apa? Sekti katanya saking ati. Lho enggak ada hubungannya, Mbak. Iya. Loro dadi katanya jumbohe wong tuwa lanang karo wong tuwa wedok terus dadi awake dhewe. Ini wis ngawur enggak karu-karuan gitu loh, Mbak. Sebetulnya ada penjabaran khusus itu Pak De. Iya. Iya. Yang artinya enggak seperti itu. Rahayu Pak De Agus. Rahayu Mbak. Bagaimana kabar? Lama tak jumpa ini. Iya. Gimana Mbak? Iya, ini lama sekali kita nggak bikin konten ini. Nah, kebetulan ini saya kan lagi juga ingat Pak De. Ada suatu ajaran Nusantara yang dinamakan Putra Romo. Lah, iya ini kan kebetulan Pak De Agus kan juga mengikuti aliran Putra Romo. Iya, benar. Nah, saya juga ingin tahu Pak De apa itu Putra Romo dengan ajaran-ajarannya. Lah nantinya tolong dijabarkan mulai sekarang dan seterusnya supaya mulai awal sampai akhirnya. Nanti biar saudara-saudara kita yang lain juga bisa paham memahami, menyimak tentang ajaran Putra Romo menurut Pak De Agus ya. Gitu ya Mbak ya? Iya, ya tolong penjabarannya Pak De ya. Gitu ya Mbak? Iya. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Iya benar Mbak. Dulu kan saya pernah bilang ya Mbak ya, di teman-teman di paguyuban pun saya pernah bilang ya. Saya pernah ikut di Patrikatan Putra Asma ya. Saya juga pernah berguru sama Romo di Purwoayu Marti Utomo, juga di Pamulangan Ilmu Sejati. Ikut Romo Hadi itu saya belajar ilmu Buddha Jawa Wisnu, cuma saya berhentinya itu di ajarannya Romo Semono di Putra Romo. Putra Romo Pak. Saya ngajari Mbak itu Romo Ageng. Iya. Nah terus itu ajarannya bagaimana Pak De? Penjabar dari awalnya itu bagaimana ceritanya? Gini Mbak. Tentang Putra Romo. Iya, saya paham apa maksudnya Mbak Ageng. Ini dari Mbak Ageng pribadi kan? Bukan dari teman-teman paguyuban kan? Bukan. Jadi gini Mbak ya, ajarannya Putra Romo itu kan versi mereka yang satu sama yang lain, bahkan sama saya itu kan nggak mungkin sama. Karena itu bersifat penggalian. Cuma di sini saya akan kupas seperti apa yang Mbak Ageng mau. Coba di Metafisika TV ini kita bahas masalah ajaran Putra Romo ya Mbak ya. Iya. Mulai awal sampai akhir sampai lah. akhir ya Mbak ya. Iya. Itu apa aja gini. Jadi gini loh Mbak. Orang kok disebut Putra Romo itu syaratnya harus gimana Pak? Orang disebut Putra Romo itu Mbak, kalau dia sudah menjalankan yang namanya Ponco Laku dan Ponco Goib. Ponco Goib. Iya. Iya. Ponco Goibnya di sini itu ya ada yang mengatakan bahwa orang Putra Romo itu harus tahu apa yang dijalankan, yaitu menjalankan patra kunci, paweling, mejel, asmo sama singkir. Iya. Tapi kalau di Romo Ageng itu ditambahi dengan Sabdo Caroko. Sabdo Carokonya ada Sabdo Caroko ya. Penutupnya itu ya. Nah, saya juga pernah mendengar itu yang dinamakan kunci itu loh Pak De. Apa itu Pak De? Kunci urip itu kalau di ajaran Putra Romo Mbak, itu kunci laku panembahing kawula marang Gusti. Itu ya Mbak. Iya. Bacaannya seperti itu. Gusti ingkang Maha Suci, ya. Sesembahan kawula kang sejati. Iya. Gitu ya. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirola katola sifatola kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa
kangge tumindake satriya sejati, kula nyuwun kangge anyirnaken tumindak ingkang luput. Sebenarnya ini bukan hanya bacaan, Mbak. Memang kita disuruh patrap kunci sebagai patrap panembahing kawula marang Gusti. Jadi waktu menembahnya itu pakai kunci itu, Pak? Iya, pakai kunci. Patrapnya seperti ini. Iya. Ya. Ya. Tapi dulu Romo Ageng itu kalau ngasih pamulangan ya, Mbak ya. Pamulangan bukan pikolean, Mbak ya. Pamulangan ya. Sebelum saya dapat pinaringan sendiri itu. Iya. Itu nggak cuma dibaca, Mbak. Harus kita bisa menghayati arti kata-kata di dalam kuncine urip itu tadi gitu loh, Pak. Iya. Gusti Engkang Maha Suci itu yang gimana? Sesembahan kawula kang sejati itu yang gimana? Ya apa sih, Mbak? Orang nyembah itu kayak gimana? Ya, itu kan dijelaskan di situ. Iya. Ya kan? Terus nyuwun pangapura lah. Nyuwun pangapura itu kayak gimana gitu loh, Pak. Iya, apa cukup diucapkan lisan aja nyuwun pangapura kan enggak gitu loh, Pak. Iya. Terus apa yang dimaksud dengan sirola datola sifatola? Nah, itu kan juga harus dipahami satu persatu gitu loh, Mbak. Jadi itu juga harus ada yang bisa menjabarkan, membutuhkan misalnya seperti seorang guru gitu, Pak De. Ya harus, Mbak. Iya. Harus. Iya. Kan nggak boleh ya, Mbak. Kita belajar sesuatu tanpa guru itu kan nggak boleh. Semuanya orang tahu itu, Pak. Bukan cuma ajaran saudara kita di sana yang bilang kalau berguru tanpa berilmu tanpa guru itu gurunya setan. Itu sebenarnya di ajaran kuno Jawa juga tahu gitu, Mbak. Memang nggak boleh, Mbak. Karena kalau kita belajar ilmu tanpa guru, satu nanti kita nggak ngerti salah benarnya. Iya. Terus yang kedua, kemungkinan nyasar itu 95% gitu loh, Pak. Iya, karena nggak ada penuntun. Karena nggak ada penuntun. Iya. Nah, makanya saudara kita yang lain yang di luar sana, Mbak ya, mungkin Bagong sendiri sering dengar tuh, ada orang katanya ngelmu tanpa guru, sakti tanpa aji, ngeluruk tanpa boleh, itu omongannya orang sedeng itu, Mbak. Orang nggak bener itu. Gitu. Iya. Gimana caranya orang itu punya ilmu tanpa guru? Semua ilmu itu ada gurunya kok, gitu loh, Mbak. Kan di situ. Jadi itu tadi, Mbak. Syarat orang-orang mau ngikutin ajarannya Putra Romo itu harus menjalankan yang namanya patra kunci, paweling, mejilasmo singkir sama sabdo caroko. Iya, jadi yang paling utama itu kunci, Pak. Kunci, paling utama. Karena semuanya itu ngumpulnya di situ, Pak. Iya. Nah, di situ nanti kan kita harus bisa memahami, Mbak. Kok di situ ada ya, Pak De. Iya. Sesembahan kawula kang sejati, kula nyuwun pangapura. Lho kula itu yang mana sih, Pak De? Lah, itu kan orangnya itu jarang tahu tuh, Pak. Kan kula tok aja tuh. Iya, betul. Terus nyuwun pangapuranya, kula ini kula yang mana? Gitu loh, Mbak. Iya. Apa saya yang minta sepuro itu apa saya? Kula nyuwun pangapura itu kan kalau di Indonesia kan saya mohon pengampunan dong, Pak. Iya. Yang memohon siapa? Iya. Dan memohon pada siapa? Yang memohon kepada siapa? Ya yang memohon ya kepada Gusti Allah, Pak De, kepada Gusti Engkang Maha Suci. Lah terus kalau saya uber Gusti Engkang Maha Suci itu yang gimana? Yang kayak gimana sih Gusti Engkang Maha Suci itu? Ya itu harus tahu penjabarannya. Nah, ya harus tahu tuh, Mbak. Kalau nggak tahu ya makanya itu, Mbak. Banyak toh saudara kita. Jadi orang Putra Romo sampai 11 tahun, tapi masih aja tetap kayak kebobegok. Nggak ngerti ini itu. Iya kan? Sering saya, Mbak, disambatin orang mana itu kayak gitu kekadang sering. Jadi kalau misalnya sudah tahu kunci itu belum berarti Putra Romo betulan, Pak De ya? Ya belum jadi beneran, Mbak, kalau cuma tahu bacaannya. Lah orang-orang itu nggak gitu, Mbak. Begitu tahu bacaan kunci sudah merasa dianya Putra Romo. Enggak, itu kan masih bacaan aja. Ya, ada yang bilang kunci ini urip, ada yang bilang kunci itu kumpul tunggal suci. Lah yang dikumpulkan itu yang mana? Yang disucikan itu yang mana? Lah itu loh, Mbak. Iya, betul. Ayo, kalau tak kejar gitu ya, bingung. Tapi kalau di ilmu gadoknologi itu ya pencocokan topologi itu ya, Mbak. Iya. Katanya kunci itu kumpul tunggal suci. Kumpul yang gimana? Yang dikumpulkan yang mana? Yang disucikan yang mana? Gitu loh, Mbak. Iya. Nah, itu mereka kan nggak bisa jawab. Cuma bilangnya kunci kumpul tunggal suci, kuncinya urip kan gitu. Ya. Kenapa kunci itu disebut kuncinya urip gitu loh? Iya. Di situ ada apa? Ada wejangan apa? Ada wedaran apa?
Kok kunci itu sampai disebut gitu ya. Jadi setelah memahami kunci, penjabarannya itu juga harus setelah itu dipraktekkan Pak D. Iya, dipatrapkan. Nah kunci itu kan kalaupun kita sudah bisa mematrapkan, ya Mbak, patrap ya Mbak, patrap laku manembah gitu ya Mbak. Kan nggak cuma itu Mbak, kan ada dua, ada ponco goib, ada ponco lakunya. Kan ilmu itu juga ada lakunya. Ada lakunya. Lah makanya kan ponco itu 5 tuh Mbak. Ya goib, Iya. ada 5 goib, ada 5 laku ya. 5 laku itu apa aja gitu loh Mbak. Iya. Apa ponco laku itu menjalankan itu tadi? Kunci powerlim jelas mau singkir itu tadi, ya bisa, tapi kan nggak berhenti di situ gitu loh. Iya. Itu kan patrap patrap membacanya aja, patrap semedi sucinya. Kan ada tirakatnya. Tirakatnya orang Putra Romo tuh nggak kayak ilmunya orang-orang zaman dulu loh Mbak. Sing poso mote, poso ngebleng, poso itu nggak kayak gitu loh. Ada aturannya sendiri. Ada aturannya Mbak, ada aturannya. Iya. Nah versinya kadang-kadang di luar itu kan nggak sama Mbak. Nah kuncinya ponco laku itu ya kayak begini. Kalau ponco laku saya nggak seperti itu Mbak. Iya. Iya. Setelah ponco goib saya itu tadi saya jalankan yang berwujud wahyu ponco goib itu tadi tuh, yang berkunci powerling jelas muka sama singkir terus dibarengi sama ponco laku. Yang pertama kita menjalankan itu dulu. Ya. Iya. Ya patrap kunci powerling jelas sama singkir. Terus yang kedua, ya kita ponco laku yang lain. Ya, yang salah satunya dulu yang saya bilang itu Mbak, untuk urusan pribadi saya. Iya. Bersine rogo weninge pikir tenange jiwa lerepe rasa sucine hati itu tadi. Iya. Kalau keluarnya ucapan-ucap tingkah laku sama tuminda. Nah, itu ponco laku yang saya jalankan dulu waktu saya diajarin sama Romo Agung itu gemblengannya kayak begitu gitu. Jadi bukan cuma dibaca toh. Pada awalnya itu paling awal kan kunci Pak D. Nah, dari kata kunci ini tadi kan juga harus ada yang bisa menjabarkan untuk misalnya muridnya lah atau pengikutnya supaya jangan sampai salah itu ada tatanan-tatanannya Pak D ya. Iya. Yang mereka harus ngerti gitu loh. Apa yang disebut kunci itu maknanya apa gitu loh Pak. Iya. Seperti yang saya tadi bilang itu loh Pak. Iya. Sesembahan kawula kang sejati itu apa? Iya kan? Iya. Jadi kita ngambil dasarannya dulu ya Pak ya. Ya, tidak bisa seseorang itu disebut sebagai Putra Romo kalau dia tidak mau menjalankan, kalau mereka tidak tahu apa itu wahyu ponco goib. Nggak ngerti bacaan kunci itu apa, powerling itu apa, middle asmo singkir itu apa. Mereka nggak tahu. Ini nggak bisa disebut Putra Romo. Terus ada yang sudah tahu Pak De, ya sudah tahu wahyu ponco goibnya, tapi wahyu ponco lakunya ya apa? Nggak pernah jalankan, ya sih tetap kayak begitu, ya nggak Putra Romo Pak. Orang Putra Romo kan nggak boleh begitu. Mohon maaf ya Pak. Iya. Orang bilang Putra Romo, tapi masih suka melakukan ini, masih suka melakukan itu, ya belum Pak. Itu berarti wahyu ponco goibnya tok yang dijalankan, tapi ponco lakunya enggak. Mohon maaf Pak ya, kalau saya tarik ke samping ya, bukan saya banding-bandingkan atau lari ke situ. Untuk apa ya, pemahaman atau penegasan. Kayak saudara kita itu Pak. Memang benar kamu harus sholat. Tapi setelah sholat terus kamu mendem, ketretes, ya nyabu, nganakno duit, maling, lu apa itu sudah disebut sembahyang. Lah sama dengan gitu Pak. Kamu sudah baca yang namanya kunci powerling jelas sama singkir, tapi kok masih seperti itu lakunya. Si gelem ini, si gelem ngono ya itu masih belum Putra Romo. Yang pada utamanya kunci. Setelah kunci itu nanti apa Pak Din? Apanya Mbak? Kelanjutannya yang ponco goibnya itu. Setelah kunci ya powerling Pak. Powerling. Iya. Nah powerling itu yang disebut powerling itu kan patrap manunggaling kawula marang Gusti. Nah ini juga kan panjang itu Pak. Kita ambil dasarannya dulu ya. Iya. Soalnya kita bikin bersih gitu. Iya. Nah, yang disebut manunggaling kawula marang Gusti kan dulu pernah kita bahas sekilas kan Pak. Iya. Itu yang dimanunggalkan itu kawula kepada Gusti yang bagaimana. Nah, di situ kan ada bacaan Pak, suci loro-loro telu telonono. Itu aja orang-orang kan banyak ngeblank Pak. Nggak ngerti suci loro-loro telu telonono itu sing opo gitu loh Pak. Iya.
Sijine ku sapa, Mbak? Lorone sapa, telune sapa gitu loh, Mbak. Terus ada kata siji sakti, loro dadi, telu pandeta. Lah itu pun juga banyak yang belakang. Ada orang bilang pandeta katanya papane wis ditata. Lho ini kan ya apa? Sekti katanya saking ati. Lho enggak ada hubungannya, Mbak. Iya. Loro dadi katanya jumbohe wong tuwa lanang karo wong tuwa wedok terus dadi awake dhewe. Ini wis ngawur enggak karu-karuan gitu loh, Mbak. Sebetulnya ada penjabaran khusus itu, Pak De. Iya. Yang artinya enggak seperti itu. Itu loh, Pak. Bisa dijelaskan sedikit, Pak De? Masalah? Ya, yang kedua ini tadi apa? Paweling ini tadi, Pak De. Yang dijabarkan yang depan, Pak ya. Kalau Romo Ageng sendiri, Mbak, di kitab yang saya pegang, yang namanya siji-siji loro-loro telu-telonono itu, Mbak ya. Itu namanya mudune wadawi jika wujud, gitu loh, Mbak. Iya. Waktu dikunci itu masih belum ada kita, Mbak. Tapi waktu di Paweling kita sudah ada. Dadi wijine dumadi apa uripe awake dhewe, wadah iku mang kulit daging otot balung. Nah, itu kan, Mbak. Iya. Terus getih sungsum, ya. Habis itu napas nupus. Lah yang telu-telonon itu tadi, ya dulur papat itu tadi, Mbak. Di situ. Iya. Makanya disebut itu tadi sirdat sifat itu gitu. Masalah dulur papat ini, Pak De, kalau di Putra Romo atau orang-orang Nusantara itu apa sama dengan yang katanya itu istilahnya mutmainah, aluama itu apa juga itu, Pak De, namanya, Pak De? Gini ya, Mbak, pertanyaannya Mbak Agung masuk banget, telak banget. Jadi gini, Mbak ya. Saya kan sudah bilang, Mbak, ajaran dulur papat limo pancer itu bukan ajarannya orang Islam, Mbak. Makanya saya mau ketawa kalau ada orang Islam terus bahas masalah dulur papat limo pancer. Iya. Nggak ada, Mbak. Wong saya pernah di pondok sana loh, nggak ada. Mana ada ajaran dulur papat limo pancer itu kitabnya siapa? Di Al-Quran juga nggak jabarkan itu. Kali lagi si Jermakias nggak ada jabarkan gitu. Karangannya saya siapa? Karangannya kiai siapa? Wali siapa? Gus siapa? Habib siapa? Yang menjelaskan masalah dulur papat limo pancer itu loh, Mbak. Iya. Lah memang di Jawa ada Mbak, lau ama mutmainah supia itu bahasa mana? Ada ajaran bahasa dari luar itu. Oh iya toh, Mbak. Iya. Kita nggak menyalahkan, Mbak. Wong memang mereka punya ajaran kok. Iya. Tapi kalau untuk orang-orang Nusantara sendiri, ya jangan ditarik-tarik ke situ. Enggak sama, Pak De. Ya enggak sama toh, Mbak. Istilahnya apa, Pak De, kalau? Ya Sangyang, Mbak. Sangyang, Pak. Iya. Sangyang itu kan sesebutan di depan sesuatu yang kita agungkan, yang kita spiritualkan, yang kita sucikan. Iya. Dulur papat orang Nusantara itu kalau di ajaran Putra Romo yang saya tahu dari kitabnya Romo itu ya itu tadi, Mbak. Iya. Sangyang Daono, Sangyang Maruto, Sangyang Tirto sama Sangyang Bantolo. Sangyang Daono itu apa, Pak? Sangyang Daono itu geni, Mbak. Api ya. Sangyang Maruto itu angin. Maruto angin. Sangyang Tirto itu air. Sangyang Bantolo itu bumi. Ya itu saudara empatnya kita, Mbak. Menurut Pak Komandan itu tadi. Iya. Makanya disebut siji-siji loro-loro telu-telono. Telune itu dulur papat itu tadi loh, Mbak. Iya. Jadi jangan dilari-larikan ke sana. Apa itu kok lawama mutmainah supia marah, apalagi sampai belakang ke Jibril, Mikail, Israfil tambah ngaco gitu loh. Iya. Bukan saya bilang salah loh, Mbak. Iya. Itu ajaran mereka, bukan ajaran Putra Romo, iya. bukan ajaran Nusantara. Putra Romo itu Nusantara loh, Mbak. Nggak ada hubungannya sama Kristen, Hindu, Buddha, apa tuh Islam nggak ada hubungannya. Iya. Gitu. Betul. Ini ajaran murni Nusantara. Nah, nanti kita bahas secara khusus ya itu, Mbak ya. Kita ambil dari dasarnya dulu ya. Tadi kan pertanyaannya Mbak Ageng itu kan apa sih syarat orang sampai disebut pengikut Putra Romo itu harus apa kan gitu ya. Iya, betul. Nah, ya itu tadi, Mbak. Mereka harus tahu gitu loh, Mbak. Wahyu Poncogoib yang disebut kunci Paweling, Mejelasmo sama Singkir. Mereka harus tahu yang namanya Ponco Laku. Ini tadi kita sudah menginjak ke Paweling, Pak De. Nah. Jadi Paweling itu lakunya itu bagaimana, Pak De? Apa ada
Ya ada Mbak. Ritual khususnya atau bagaimana? Iya ada. Ada ya. Ya itu nanti kita jabarkan di sesi lain ya Mbak ya. Oh, Cuma begitu saya ambil ya. cuplikan ini aja supaya mereka Iya, tahu. iya. Sebenarnya kalau kita mau bahas Mbak yang namanya siji-siji loro-loro telu-telu itu banyak Mbak. Karena itu kan trinitas gitu loh Mbak. Iya, iya. Semuanya itu trinitas Mbak, jangan bohong. Ya. Iya, iya. Di Arab pun di ajaran Islam pun ada trinitas yang namanya Allahu Akbar. Itu Ya. trinitas Pak, ada Allah, ada Hu, ada Akbar. Menurut saya Pak, kalau orang Jawa sendiri bilangnya apa Pak? Wadah, wiji, wujud. Iya. Saudara kita yang Kristen Allah Bapak sama Roh Kudus. Saudara kita yang Hindu punya Batara Brahma, Batara Wisnu, Batara Siwa. Itu menurut saya loh Pak. Iya. Saya oncei atau saya teliti sendiri, ternyata semua ajaran, baik itu agama maupun kepercayaan, mereka itu memegang trinitas sendiri-sendiri. Iya, iya. Cuma saya nggak mau bahas itu lah, Bang. Ngapain? Itu kan urusannya mereka. Ya, sementara ini kita tutup Gitu ya. sampai di sini dulu Pak De. Untuk penjabaran lainnya nanti kita lanjutkan Pak De ya, besok Pak De ya. Kita lanjutkan supaya aja, saya ya. sedikit-sedikit dulu saya belajarnya ini Pak De. Iya Betul, nanti. Pak. Jangan keburu-buru. Iya, Itu. nah, besok kita sambung lagi. Saya biar paham sedikit gitu loh Pak De. Ya, itu tadi berhenti dikunci sama Pauling. Pauling. Itu kan cuma onceannya ya. Iya. Bacaannya. Iya, nanti kan ada pendalamannya Oh, kunci iya. ada Pak De ya. Iya, nanti saya Kunci itu kan- Pauling itu ada pendalamannya ya. Sesembahan kawulo yang sejati itu kayak gimana? Ya. Kawulonya itu yang mana? Kan di situ tadi ada kata. Iya. Iya, Kulo sejati ini satrio, kulo satrio sejati itu siapa ya? Itu nanti saya jelaskan. Iya. Ini saya jawab pertanyaannya Mbak. Iya, nanti saya juga ingin apa itu loh Pak De. Kulo satrio sejati ya. Satrio sejati terus sama sejatinya Iya, satrio itu kan juga beda Pak De beda. ya. Kalimat Iya. dibalik ya Mbak. Iya, iya. Sama presiden dan wakil presiden itu beda Mbak. Meskipun Iya. dua-duanya sama-sama presiden. Ada presidennya. Ada presiden, ada wakil Wakil ya, presiden. itu dibalik Iya, beda iya. gitu loh. Iya, iya, siap Pak De. Saya siap, nanti saya tak sinauni dulu ini Pak De. Gitu ya Mbak. Iya, iya. Juga saudara-saudara kita di luar sana mungkin ada yang mau belajar, ya monggo. Nah, Kita belajar sudah sama-sama. Mbak, sudah saya Kita sudah mulai sekarang sekarang punya. ini Pak De. Kita ngupas yang Putra Romo aja Pak De. Saya penasaran sekali nih. Kita tuntaskan sampai selesai. Mbak. Iya, iya, iya. Kebetulan saya sendiri juga sudah nyetak bukunya Mbak. Nyetak bukunya Pak De. Ya, jadi buku itu nanti ajaran gini Mbak. Di situ sudah saya tuliskan. Kayak apa sih caranya orang Jawa itu tawasul. Tawasul itu kan orang Islam ya Mbak ya. Iya. Caranya kita berkirim doa kepada leluhur. Nah, itu yang perlu Pak De. Ya, leluhur Iya. pribadi, Iya. leluhur Nusantara. Iya, Terus karena gimana? selama ini saudara-saudara kita Nggak di luar tahu. sana banyak yang nggak tahu Nggak Pak De. ngerti. Dalam kebingungan ini. Nah itu apa? Iya. Kadang bakar jupo asal bakar. Ini yang dibakari siapa mereka juga nggak paham. Iya, iya. Orang bakar jupo itu sebenarnya kalau menurut ilmu itu nggak boleh sembarangan, Mbak. Bakar itu harus ada yang dibakari, ditujukan Iya. kepada siapa. Juga ada tatanannya. Ada tatanan. Iya. Semuanya itu ada tatanan, Mbak. Begitu hebatnya. Iya. Sebetulnya ilmu Nusantara ini Pak De. Iya. Bahasa saya sendiri kagum dan penasaran sekali Pak De. Ya. Satu-satu, yang penting itu satu-satu, Mbak. Iya, iya. Kita bahas satu-satu. Ya biar saya nanti nggak terjadi kebingungan dalam Iya, kalau langsung mencerna blok-blok itu ya bingung gitu loh. Iya, iya. Iya. Ya, kita akhiri dulu Pak De ya. Besok kita sambung lagi Pak De ya. Iya, iya. Terima kasih sekali Pak De. Rahayu, rahayu. Rayu, Rayu. Mbak.